Semenjak keris itu ada di tanganku, gadis-gadis terus memburuku, dan celakanya aku pun bergairah dengan mereka. Hingga tanpa aku sadari, banyak gadis baik-baik yang menjadi korbanku. Bagaimana akhir kisahnya? Aku tidak pernah menyangka kalau peristiwa aneh ini akan terjadi menimpa diriku. Semuanya berawal dari keris usang berluk 7 dengan motif daun kelapa atau belarak yang ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa. Keris yang tanpa sengaja kutemukan di Laut Kidul, tepatnya di pantai Pandansimo, ini ternyata bukanlah sembarang keris. Mulanya, aku sedang menjalankan sebuah ritual hispulatif selama 7 hari, hanya dengan memakan nasi dan air putih. Pada hari terakhir aku menjalani ritual tersebut, ketika aku keluar rumah, tanpa sengaja kulihat secarik sinar yang amat terang. Sinar biru itu menyala berpendar-pendar di bawah pokok pohon kelapa. Sinar itu berkilauan dari tanah dan berpendar ke akar serabut. Nyalanya yang terang sungguh amat menakjubkan. Sinarnya berbaur jadi satu antara putih dan kebiruan. Walau merasa aneh, namun akhirnya aku pikir itu kejadian yang wajar dan alamiah saja. Toh, akar pohon kelapa memang menyimpan fosfor yang tidak menutup kemungkinan ketika terkena cahaya rembulan, fosfor tersebut dapat menyimpan cahaya yang diterima dari sang rembulan untuk kemudian dipantulkan. Sehingga akar-akar pohon kelapa tersebut bersinar putih kebiruan secara menakjubkan. Akan tetapi, sinar kebiruan yang terdapat di sekeliling akar pohon kelapa itu ternyata terus berpendar-pendar, bahkan terlihat saling berkejaran, seperti sedang menyelubungi makhluk hidup atau mungkin juga sesuatu benda. Benarkah apa yang kulihat ini? Saking tidak percayanya akan peristiwa tersebut, kuputuskan untuk memanggil Mas Andi kakakku untuk ikut menyaksikan cahaya aneh tersebut. Tapi sayangnya, ketika Mas Andi baru melihatnya, tiba-tiba terdengarnya sebuah ledakan keras. Bersamaan dengan itu, cahaya kebiruan yang tadinya berpendar-pendar di bawah pohon kelapa tadi naik ke atas batang. Sekejap kemudian, sinar itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa mengarah ke selatan. Menyaksikan keanehan ini, aku dan Mas Andi hanya terbengong-bengong dibuatnya. Memang baru kali itulah kami menyaksikan peristiwa semacam itu. Kira-kira tadi itu apa ya? Tanya Mas Andi yang memang awam dalam hal ilmu gaib. Menurut perkiraanku itu pusaka, Mas. Jawabku sekenanya, padahal aku hanya menduga-duga saja. Pasalnya aku memang sering mendengar bahwa pusaka-pusaka sakti sering berterbangan ke sana kemari kalau malam hari mencari tempat yang cocok dengan pancaran aura masing-masing. Mereka ada yang menyala kebiru-biruan, keputihan, kekuningan, kehijauan atau kemerahan, tergantung karakter pusakanya. Waktu pun terus berlalu, aku tak lagi mengingat peristiwa tersebut. Setahun kemudian sejak kejadian tersebut, aku dan beberapa temanku berencana memancing di pantai Laut Selatan. Kami memilih pantai yang masih perawan, artinya pantai tersebut belum banyak dikunjungi orang. Ya, pantai tersebut bernama Pandansimo. Memancing di pantai memang tidak segampang memancing di sungai atau kolam. Kadang harus membutuhkan kejelian dan ketekunan yang lebih dari hanya sekedar memancing. Ombak kerap menggulung benang, hingga benang jadi semrawut, saling mengkait tak karuan. Belum lagi kami harus menghadapi udara yang dingin menggigit persendian. Hampir dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, aku merasakan kejenuhan. Pasalnya, tidak satu ekor ikan pun yang mau memakan umpan kailku. Berjam-jam, aku hanya menikmati deburan ombak yang bergemuruh. Memang, pantai selatan keangkarannya bukan hanya legenda. Di samping ombaknya ganas, juga memancarkan energi mistik yang sangat besar. Begitulah setidaknya kemudian terjadi menimpa diriku.
ketika aku masih setia memancing sembari menikmati angin sore dan deburan ombak. Tanpa aku sadari, ada seorang pemuda yang menghampiriku. Entah dari mana datangnya. Sepertinya pemuda ini dengan begitu saja sudah berdiri di sampingku. "Assalamualaikum," sapanya. Karena terkejut, aku tidak segera menjawabnya. Sejenak ku perhatikan tampangnya. Dandanan pemuda itu bukan seperti orang kebanyakan penduduk Pandan Simo. Dia berkemeja hijau dengan celana pangsi selutut berwarna hitam, dan separuh celana tersebut dibalut dengan sarung dengan motif kotak, paduan biru dan putih. Sekilas mirip dandanan orang Sumatera. "Waalaikumsalam," jawabku kemudian sambil terus memperhatikannya. Pemuda itu sangat kurus dengan kulit kuning bersih, sementara matanya yang bersih memancarkan kejernihan hatinya. Rambutnya ikal panjang tergerai, berkibar-kibar diterpa angin. "Mohon maaf, Anda ini siapa? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya aku bertubi-tubi. Yang ditanya tersenyum penuh makna. "Ini pusaka yang dulu kau temui di bawah pohon kelapa yang tumbuh di sebelah timur dari rumah yang kau diami. Tapi waktu itu belum berjodoh, dan sekarang sudah waktunya kau menerima pusaka ini," kata pemuda misterius itu kemudian. Aku masih kebingungan, karena orang tersebut sama sekali tidak pernah aku kenal sebelumnya. Aku juga ragu untuk menerima pemberiannya. "Terimalah, ini sudah jadi hakmu," tandasnya. Meski ragu, kurai benda itu dari tangannya. Ternyata sebuah keris. Melihat dari bentuknya, keris tersebut terkesan biasa saja. Bahkan belum dapat dikatakan keris, karena tidak mempunyai gagang dan sarung. Warnanya putih kehitaman, seperti tidak terawat. Bahannya terbuat dari baja putih. Setelah kuterima, pusaka usang tersebut langsung kumasukkan ke dalam tas kecil yang kubawa. Si pemuda membeberkan petunjuk singkat cara merawat keris pemberiannya. Setelah memberikan keris usang yang bernama Belarak Cineret itu, si pemuda misterius tadi segera berbalik dan pergi meninggalkanku dengan tanpa berkata walau sepatah kata pun. Tubuhnya menghilang ketika sudah beberapa meter jauhnya dari tempatku memancing. Aku sendiri masih heran dan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya pemuda tersebut? Sebuah kelapa hijau sengaja kusediakan di kamarku. Ujung keris kemudian kucelupkan ke dalam airnya. Ya, memang begitulah petunjuk pemuda misterius tersebut untuk menjaga karismanya. Setiap harinya aku bungkus keris tersebut dengan kain merah. Meski terkesan barang rongsokan, namun entah kenapa aku suka sekali memperhatikan pusaka tersebut, bahkan kadang sampai berjam-jam lamanya. Sepertinya ada daya tarik tersendiri yang keluar dari bilah besinya. Dan anehnya lagi, semenjak aku memegang keris tersebut, energiku menjadi bergairah. Aku menemukan semangat yang luar biasa di dalam menjalani hidup. Namun celakanya, semenjak keris tersebut ada di tanganku, banyak wanita yang tiba-tiba kesengsem padaku. Mereka rata-rata aktif dan agresif mendekatiku. Meski mereka tergolong ada yang usianya lebih muda dariku, cara perhatian mereka terhadapku berbeda-beda. Ada yang setiap hari menelponku dengan kata-kata manja dan mesra. Ada yang setiap hari menyambangiku di kantor. Ada juga yang menunjukkan perhatiannya dengan selalu mengirimi makanan dan berbagai hadiah. Aku sendiri tak habis pikir, sering gadis-gadis cantik itu memenuhi meja kantorku hanya ingin melihatku saja. Sungguh sangat aneh. Bahkan mereka tidak peduli ketika aku menganggap mereka semua sebagai pacarku. Karena kesempatan ini, hampir setiap hari aku pergi dengan wanita yang berbeda, baik itu jalan-jalan atau hanya sekedar bermalam di hotel. Apakah karisma yang timbul di dalam tubuhku memang berasal dari keris usang yang selalu kusandingkan dengan kelapa hijau tersebut? Entahlah. Yang jelas, saat itu aku tidak bisa mengendalikan karakterku. Aku selalu bergairah dengan gadis-gadis cantik yang memburuku, hingga tanpa terasa
aku telah melakukan banyak dosa, seperti tidak paus-pausnya aku bermain perempuan. Celakanya, gadis-gadis cantik yang jadi korbanku adalah gadis-gadis yang sesungguhnya baik. Hampir 4 tahun berlalu, aku memegang benda usang yang sakti tersebut, dan selama itu pula banyak gadis baik-baik yang aku sakiti dan kecewakan. Untunglah akhirnya kesadaran itu datang juga. Aku tak ingin terus larut dalam dosa. Ini aku tidak berani lagi mempermainkan gadis-gadis yang mendekatiku. Mereka semua malah kuanggap sebagai teman baik. Akhirnya, keris belarak Cineret itu kupinjamkan ke seorang teman. Katanya untuk menaikkan aura usaha rumah makannya. Anehnya, ketika keris usang tersebut aku pinjamkan, malamnya aku bermimpi didatangi seorang pemuda yang tampan dan gagah dengan pakaian mirip panglima perang. Dia mengaku bernama Panglima Ribusari, yang konon adalah seorang panglima kepercayaan Kanjeng Laut Kidul yang diutus untuk turut menjaga area pantai selatan. Dia sangat marah karena aku telah meminjamkan wadaknya pada orang yang bukan jodohnya. Paginya, setelah mengalami mimpi tersebut, telepon genggamku berbunyi. Suara di seberang sana mengabarkan bahwa keris belarak Cineret yang dipinjamnya dariku tiba-tiba raib entah kemana. Mulanya aku bersedih dengan hilangnya keris usang tersebut, tapi kemudian aku mengikhlaskannya. Mungkin saja keris tersebut telah kembali ke tempatnya di pantai selatan. Dengan hilangnya keris tersebut, jiwaku terasa lebih tenang, karena tidak akan dipengaruhi aura penarik lawan jenis lagi. Kini aku telah beristri, aku menjalani hidup berumah tangga dengan harmonis dan bahagia, sampai pada suatu saat aku terkejut ketika istriku menemukan kain warna merah yang membungkus sebuah benda. Kain merah tersebut diserahkannya padaku. Aku berdebar-debar menerimanya, karena aku tahu persis kain merah yang membungkus sebuah benda tersebut sudah sangat aku kenal. Yang aku sangat heran, kain merah tersebut tiba-tiba ditemukan istriku. Katanya ada di atas lemari. Itu tidak mungkin, karena kain merah yang membungkus sebuah benda tersebut telah hilang 2 tahun yang lalu ketika dipinjam temanku yang membuka usaha rumah makan. Bagaimana mungkin kain merah berisi keris belarak Cineret itu bisa kembali? Dengan hati yang berdebar-debar, aku mengamati kain merah yang membungkus sebuah benda tersebut. Aku timang-timang dan berpikir beberapa kali untuk membukanya. Aku menyadari bahwa kini aku telah mempunyai istri. Akankah dengan kembalinya kain merah yang membungkus sebuah benda tersebut, aku kembali akan bertualang dengan dunia para gadis yang nantinya membawa kesesatan bagiku? Dengan dada yang masih berdegup kencang, akhirnya aku beranikan diri untuk membuka kain merah yang membungkus sebuah benda tersebut. Dan dadaku semakin berdegup kencang, manakala benda yang terbungkus kain merah tersebut ternyata benar adalah keris belarak Cineret. Petualangan apa lagi yang menghadangku di hari esok? Entahlah. Yang jelas, semoga Tuhan melindungi dan menguatkan imanku.